Oke, selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Dan perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Jimata Jiwijayanto, kelas 13 TFLM, Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Dan kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari kami yang berjudul Pengecoran Logam, Vero dan Non-Vero dengan skala kecil. Ini adalah profil saya, dan selanjutnya susunan presentasi. Susunan presentasi yang akan kami sampaikan yaitu pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga manfaat produk, keempat landasan teori, kelima yaitu penelitian landasan teori, keenam desain produk, ketujuh yaitu alat dan bahan yang akan kami gunakan, kedelapan adalah anggaran produk, kesembilan yaitu waktu pelaksanaan kami, ke-10 yaitu kesimpulan dan terakhir. Latar belakang yang kami usung pada hari ini ialah permasalahan pada zaman sekarang ialah sampah, baik sampah organik maupun non-organik. Pada masalah ini yang menjadi titik tujuannya ialah pengolahannya. Tentu saja butuh alat yang menjadikan solusi bagi permasalahan ini. Dan kami tertarik untuk memfokuskan limbah, yaitu limbah kaleng dan limbah logam. Banyak hal yang kami benahi terkhususnya pada SDM dan sarana yang memadai. Salah satu produk yang kami ingin angkat yaitu inovasi membuat alat pengecoran logam vero dan non-vero dengan skala kecil. Dan kami memiliki inovasi yang nantinya sejalan dengan persoalan yang akan bermanfaat nantinya. Dan selanjutnya ialah rumusan masalah. Rumusan masalah yang ingin kami sampaikan ialah dari berbagai masalah yang kita rumuskan, yaitu pertama, apakah dari produk ini hasil pengecorannya maksimal? Kedua, apakah perbedaan pengecoran konvensional dan non-konvensional? Ketiga, kekurangan apa saja yang terdapat pada casting ini? Keempat, bagaimana tolak ukur keberhasilan dari produk ini? Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat produk ini. Pertama, menciptakan produk pengecoran logam yang sederhana. Kedua, pemanfaatan produk UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Yang ketiga, menjadikan peluang dalam hal pemanfaatan limbah, terkhususnya untuk limbah logam dan logam dan kaleng. Yang keempat, menjadi komoditas penghasilan bagi masyarakat. Yang selanjutnya kami akan sampaikan landasan teori. Pengertian pengecoran. Pengecoran dari logam ialah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk dan mendekati bentuk geometri. Logam cair yang akan dituangkan dan akan dicetak dalam rongga cetak atau CVT sesuai dengan bentuk dan desain yang diinginkan. Jenis logam yang ingin kami gunakan yaitu terkhususnya untuk aluminium dan tembaga. Selanjutnya, metode penelitian kami. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu kedatangan material. Ketahanan material yang pada kali ini yaitu terdapat gaya penekanan dari material lain yang lebih keras. Penekanan tersebut dapat berupa mekanisme penggoresan atau stressing, pantulan ataupun intensitas dari material terhadap permukaan uji. Dengan kata lain, kita akan utamakan dapur pengleburan yang tinggi hingga suhu mencapai 600 derajat Celcius yang akan kami gunakan. Next, desain produk. Ini adalah desain produk dari kami, yaitu desain produk 3 dimensi yang bila mana sebelah sana adalah ukuran dari penampakan atas, bawah, dan samping. Dan selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan ialah alat pertama, blower. Blower di sini berfungsi untuk menjadikan tekanan angin supaya api yang dihasilkan maksimal untuk masuk ke dalam tungku pengecoran. Kedua, gerinda untuk memotong alat-alat yang kami gunakan. Ketiga, torch blender yaitu untuk menjadi alat untuk pengecoran, yaitu untuk nyala gasnya. Yang kelima, travolas. Travolas di sini berfungsi sebagai pengelasan untuk kami membuat alat pengecoran, tungku pengecorannya. Yang keenam ialah terakhir cetakan yang akan kami gunakan.
bahan yang kami gunakan ialah semen Paris. Semen Paris ini yang disebut dalam ilmiahnya semen C16. Semen C16 ini terdapat dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk berfungsi menjadi semen anti panas atau tahan panas. Yang kedua adalah trunk drum yang berukuran diameter 45 cm. 3. Besi pipa yang berdiameter 5 cm yang akan kami gunakan untuk jalannya blower. Yang keempat, kerangka kawat, yaitu berfungsi sebagai penguat dari semen tersebut. Kelima, beton eser yang berfungsi sebagai cakar ayam atau kerangka dari pengecoran. Keenam, pasir atau tanah liat yang kami gunakan untuk berfungsi sebagai alat cetak atau mal untuk pengecoran. Selanjutnya yang kami akan sampaikan yaitu anggaran produk yang kami keluarkan. Anggaran belanja yang kami keluarkan yaitu diantaranya blower yang berharga 70.000 kurang lebih, dan semen C16 yaitu dengan harga 60.000 atau 30.000 per kilogramnya. Toast blender yaitu dengan harga Rp70.000. Gas metana atau gas LPG tabung melon yang kami butuhkan ialah isinya saja, jadi Rp20.000. Yang selanjutnya drum kaleng. Drum kaleng ini kami butuhkan untuk wadahnya, yaitu dengan bahan bekas dengan harga Rp10.000. Besi pipa yang seharga Rp10.000. Total anggaran yang kami butuhkan dan kami keluarkan ialah kurang lebih Rp240.000. Waktu pelaksanaan yang kami akan lakukan. Pertama, Juli 2020 kami melakukan survei lapangan, yaitu meneliti sebuah produk-produk yang sudah jadi ataupun yang alat-alat yang sudah jadi untuk kami survei, untuk kami jadikan pedoman untuk presentasi kami. Yang kedua, Juni 2020, yaitu pelaksanaannya penelitian produk. Penelitian produk ini berfungsi sebagai tolak ukur produk kami untuk di pasaran atau di kalangan umum. Yang ketiga, Agustus 2020 kami melakukan pengujian proposal. Pengujian proposal ini bertujuan agar proposal kami di ACC untuk menjadikan alat atau bahannya. September 2020 presentasi proposal. November 2020 pembuatan produk hasil penelitian produk kami. Desember 2020 uji coba tahap 1. Januari 2021 yaitu uji coba tahap 2 atau uji coba terakhir yang disebut kami adalah uji coba final. Maret 2021 yaitu finishing produk. Finishing produk ini antara lain untuk mempoles hasil akhir produk kami dan menjadikan hasil kami layak di pasaran. Ya, yang selanjutnya yaitu Maret 2021. Maret 2021 ialah pengaplikasian produk. Pengaplikasian produk ini yang bertujuan sebagai apakah produk ini di pasaran atau apakah laku atau tidak, itu adalah pengaplikasian produk. Yang terakhir ialah dari kami kesimpulan. Kesimpulan dari proposal ini ialah menjadi solusi untuk menjawab persoalan yang ada, yaitu pengolahan limbah logam, ferro dan non-ferro. Hal ini kami tujukan khususnya untuk jurusan permesinan, yaitu bagian fabrikasi logam. Untuk itu kami mengajak teman-teman semua dan semua pihak membuat produk ini menjadi lebih baik dan lebih efisien. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kritik dan saran, saya mohon untuk mengisi di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.